Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Berjumpa bersama saya Adelina, reporter Pos Belitung. Nah, kali ini di dialog ruang kita Pos Belitung kita akan bahas suatu tema yang menarik nih, yaitu yuk bijak menggunakan obat gitu. Dan saat ini sudah hadir bersama saya Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Belitung, Bapak Singgi Prabowo Adi. Selamat sore Bapak. Sore. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. sehat. Juga ya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Kayaknya sekarang kalau bahas kesehatan itu jadi hal yang benar-benar bukan basa-basi lagi Pak ya. Iya, kalau sekarang sehat benar-benar harus sehat sih Mbak. Benar-benar harus sehat Iya. gitu. Nah, dan memang hari ini juga ada kaitannya karena kita juga bahas tentang obat yang juga memang berhubungan sama kesehatan ya Pak Oke, tentunya. Dan mungkin juga Tribuners di rumah nih Pak, obat itu kan jadi sebenarnya hal-hal yang biasa dalam kehidupan kita, yang ketika sakit kita minum obat nih gitu. Dan akhirnya tapi kita nggak tahu ternyata kalau minum obat itu harus bijak. Nah, kenapa sih Pak kita perlu bijak ketika kita mengkonsumsi obat-obatan gitu? Iya, jadi nggak cuma kehidupan aja ya yang harus kita sikapi dengan bijak. Benar. Ya. Ini untuk konsumsi obat juga kita harus bijak juga dalam mengkonsumsinya. Nah, kenapa harus bijak? Karena sebenarnya Mbak dan juga rekan-rekan Tribuner semuanya, karena obat itu adalah racun sebetulnya. Oke. Racun apabila memang dikonsumsi tidak tepat. Tidak tepat orangnya atau mungkin tidak tepat pasiennya, kemudian tidak tepat dosisnya juga, atau mungkin tidak tepat indikasi atau mungkin ada keluhannya apa. Jadi contohnya yang paling simpel adalah pada saat kita pusing tapi kita minum obatnya obat lambung, kan nggak tepat indikasi ya. Benar. Itu nanti akan malah menjadi racun obatnya. Jadi banyak kasus itu orang konsumsi obat dengan istilahnya apa ya, kayak penerawangan sendiri, tapi justru orang itu mendapatkan efek sampingnya. Nah, itu yang kita sebut bijak menggunakan obat. Artinya konsumsi obat dalam jumlah yang cukup sesuai dengan dosisnya, dan tentu juga kita harus tahu kita sedang mengalami apa. Apakah sakit perut, apakah sakit kepala, atau mungkin ada gejala-gejala yang lainnya. Seperti itu sih. Jadi memang untuk mengkonsumsi obat tidak sembarang orang harus serta-merta mengkonsumsi obat, tetapi harus betul-betul bijak, konsul dulu dengan apoteker atau mungkin dengan sesuai dengan resep dokter. Kalau memang itu obat logo merah, nanti kita jelaskan juga. Ada beberapa logo obat juga kategorinya. Nah, seperti itu sih Mbak. Dan memang proses untuk obat ini ya Pak, dari mulai dia diproduksi sampai mungkin dipasarkan dan nyampe ke kita konsumen ini panjang banget alurnya. Nah, peran Lokapom sendiri itu seperti apa sebenarnya Pak? Iya, kalau untuk kita bicara tentang Lokapom ya, Loka Pengawas Obat dan Makanan, itu kan kami di sini sebagai UPT. UPT artinya perpanjangan tangan dari Badan POM di pusat selaku regulator. Nah, untuk tadi kalau kita bicara tentang perjalanan obat itu tentu panjang. Sekarang ini mungkin kalau misalnya kita bicara tentang obat registrasi, orang lebih paham Mbak. Karena sekarang kan vaksin ya, kemarin kita tahu sendiri gimana prosesnya vaksin itu sampai dia bisa mendapatkan emergency use authorization. Jadi obat, vaksin atau mungkin juga komoditi sedia farmasi lainnya itu memang sebelum diedarkan itu harus dievaluasi dulu Mbak. Jadi si pemohon atau produsen itu mereka harus menyerahkan berbagai macam dokumen, berbagai macam kajian mutu, keamanan dan sebagainya, itu dikaji oleh Badan POM yang ada di Jakarta. Kita punya Direktorat Registrasi dan juga Standarisasi Obat. Nah, itu dikaji semuanya, jadi dokumennya bisa banyak Mbak. Karena memang kami di Badan POM, terutama di regulator di pusat, itu tidak main-main dan tidak ada kompromi dengan yang namanya faktor safety, efficacy untuk yang masalah obat. Itu kita tidak main-main. Oleh karena itu, pada saat obat itu sudah mendapatkan proses pendaftaran dengan begitu sangat panjangnya, saat sudah disetujui, itu dari Badan POM juga tidak berdiam diri saja, artinya sudah disetujui, sudah selesai. Nah, inilah peran dari Lokapom sebagai UPT dari Badan POM. Jadi pada saat setelah produk itu didaftarkan dan sudah mendapatkan izin edar, produk kan di pasaran ya, ada di apotek, di rumah sakit, di klinik dan sebagainya, itu kami di sini melakukan pengawasan post market namanya. Artinya pengawasan setelah produk itu beredar. Nah, apa yang kami awasi ada banyak. Dari mulai kemasannya, ada labelnya. Ada, kalau di belakang ada ceklik ya. Ada ceklik. Satunya adalah label. Itu kan label obat itu kan ada beberapa ketentuannya. Kita cek apakah ini memang masih sesuai atau tidak dengan yang didaftarkan. Kemudian yang kedua, selain label juga kalau untuk obat ada iklan untuk yang obat bebas.
dan obat bebas terbatas itu kan ada iklannya. Misalnya di media, di Betul. TV gitu ya, Pak. Iklannya itu apakah sesuai tidak dengan yang didaftarkan di Badan POM? Karena untuk iklan obat tidak sembarang orang itu bisa menayangkan iklannya, Mbak. Jadi selain produk didaftarkan, iklan juga harus didaftarkan di Badan POM. Nah, di sini kami melihat apakah iklan yang beredar ditayangkan di pasaran itu apakah memang masih sesuai dengan yang didaftarkan atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan produknya itu sendiri. Nah, produknya di sini kami melakukan sampling. Kita beli di beberapa sarana random sesuai dengan kategorinya. Nah, setelah kita lakukan pembelian, kemudian kita buat berita acaranya, si produk itulah yang kita uji ke laboratorium di Balai POM Pangkal Pinang. Kalau untuk yang lokal Belitung ya, kita masih menginap ke Balai POM Pangkal Pinang. Nah, produk itu diuji apanya? Banyak parameternya. Nah, lagi-lagi apakah yang diuji itu parameter atau mungkin istilahnya boleh dibilang, nah kalau sekarang COVID itu kan ada yang namanya CT ya, kemudian sebagainya, seperti itulah kurang lebihnya. Itu apakah masih sesuai atau tidak dengan didaftarkan? Nah, jadi ada 3 hal tadi itu yang kita awasi selaku UPT Badan POM ya, kalau di lokal POM seperti itu. Berarti sebenarnya prosesnya panjang gitu. Jadi ketika obat itu sampai ke masyarakat itu sebenarnya sudah aman istilahnya tadi dengan penggunaan yang tepat tentunya gitu ya, Pak. Dan disitulah fungsi dari Badan POM dan juga UPT Badan POM untuk memastikan bahwa produk itu setelah beredar itu masih sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Oke. Lalu Pak, ketika mungkin sampai ke masyarakat nih, untuk orang yang pengen beli obat gitu, apa sih yang harus mereka perhatikan gitu ketika beli obat ini? Ya, kalau beli obat tadi ya yang saya sampaikan di awal itu artinya ada indikasi apa sih kenapa mengkonsumsi obat? Karena kan tidak serta-merta kondisi tubuh yang berbeda itu kita harus konsumsi obat. Masih banyak cara, misalnya dengan istirahat yang cukup, memperbaiki pola makan dan sebagainya. Nah, tetapi kalau memang sudah harus mengkonsumsi obat, itu ada beberapa aturannya. Yang pertama, masyarakat tentu tidak boleh istilahnya sekarang pintar sendiri ya, artinya nggak boleh bikin resep sendiri, beli sendiri. Betul. Karena sekarang ini dengan berkembangnya media massa, media elektronik, internet yang begitu luasnya, sangat disayangkan itu sekarang masyarakat mencari sendiri. Padahal banyak tempat untuk bertanya tenaga kesehatan, dari apoteker, kemudian ada juga kita ada bidan juga, gitu ya. Kemudian ada dokter yang jelas, gitu ya. Jadi bertanyalah kepada tenaga kesehatan yang memang memiliki kompetensi. Nah, setelah ditanyakan kan berarti kan memang ada keluhan nih. Kalau ketemu dengan dokter, pasti dokter akan meresepkan obat. Benar. Tentang apoteker, bertemu dengan apoteker tentu akan merekomendasikan obat-obat yang termasuk dalam obat wajib apotek. Nah, itu kan jadi bisa tahu gitu. Nah, jadi di belakang ini adalah cek kemasan, label, izin edar, dan juga kadaluarsa. Jadi kami selalu menghimbau untuk membeli obat ya belilah di tempat-tempat yang resmi, toko obat, di apotek. Jangan sampai nanti kedapatan obat yang justru obat palsu sih, seperti itu. Memang ada kriterianya nggak sih Pak, mana tempat obat yang sepertinya sudah terdaftar, mana yang belum gitu, biar kita tahu nih. Kalau dari kami sih memastikannya belilah di tempat yang memang selayaknya ya, berarti kan di toko obat, kemudian di apotek, atau kalau misalnya mau konsul ke klinik, silahkan ke klinik. Karena di beberapa sarana tadi itu adalah sarana-sarana yang legal, yang resmi, dan pastinya mereka juga akan menjual produk yang legal juga, Pak. Dan ketika beli obat nih Pak juga ada logo-logo tuh yang beda, misalnya kan ada warna biru, ini yang boleh apa itu bisa dijelaskan sih Pak, biar mungkin yang di rumah juga pada tahu nih kalau mau beli obat ntar lihat logonya dulu gitu. Obat itu kan kalau di kemasan ya, kalau kita bicara tentang kemasan itu kan ada kayak semacam kotaknya, boxnya lah ya katakanlah, atau mungkin blister dan sebagainya. Itu biasanya di sudut kanan atas itu ada di bagian sudut gitu ya, itu ada logo, ada warnanya. Nah, itu jadi warna tidak sembarang warna, tapi itu ada artinya dan juga ada maknanya juga. Itu ada yang warnanya hijau, kemudian warna biru, kemudian ada warna merah dengan logo K dan juga lingkaran garis tepi warna hitam. Itu menunjukkan bahwa kalau untuk yang warna hijau itu masuk dalam kategori obat bebas. Apa itu obat bebas? Obat bebas adalah obat yang bisa didapatkan oleh masyarakat tanpa resep dokter. Ini berlaku juga dengan yang warna biru, bebas terbatas. Nah, kenapa ada kata terbatasnya gitu? Karena rata-rata untuk yang obat golongan bebas terbatas itu adalah obat-obat yang masih dalam istilahnya untuk pengawasan dan biasanya mengandung sediaan atau mungkin jenis prekursor namanya. Apa itu Pak? Prekursor itu kayak semacam turunan narkotika sebetulnya. Nah, jadi memang untuk obat-obat yang logo biru itu bisa dikatakan dia tetap harus mendapatkan pengawasan, artinya tidak sembarang. Contohnya obat yang logo biru adalah kebanyakan obat-obat flu, obat flu ya.
itu biasanya obatnya logo biru. Kalau yang logo hijau itu biasanya kayak semacam obat demam. Jadi memang kalau dari sisi keamanannya, artinya penggunaan dan efek samping, itu yang warna biru biasanya relatif lebih aman. Artinya orang mengkonsumsi, contoh paracetamol, kalau pas lagi demam, itu kan bisa dikonsumsi sebelum makan atau mungkin sesudah makan gitu ya, tergantung kondisi orangnya juga. Kemudian yang terakhir adalah obat keras, yang tadi yang ada logo merah, kemudian ada huruf K, dan ada garis tepi warna hitam yang mengelilingi, itu adalah obat keras. Nah, khusus obat keras ini itu harus didapatkan wajib dengan resep dokter. Nggak boleh enggak. Nggak boleh enggak. Kenapa sih gitu? Karena memang kecenderungannya dia bisa memberikan reaksi yang tidak diinginkan, bisa efek samping atau reaksi obat yang tidak dikendaki, OTD namanya. Nah itu lebih keseringan ditemukan di obat yang logo warna merah. Di samping juga obat logo warna merah didominasi oleh antibiotik, antivirus gitu ya. Kemudian untuk obat-obat yang biasanya itu harus mendapatkan penanganan khusus, contohnya adalah obat-obat anti nyeri. Itu kan kalau obat anti nyeri kan dia biasanya efeknya adalah menyerang ke lambung, efek sampingnya. Nah jadi bisa dibayangkan saat orang itu nggak tahu apa-apa, dia dengan seenaknya sendiri beli obat nyeri tadi itu, dikonsumsi sendiri, dia nggak tahu kalau dia punya mah. Nah itu bakal makin ini sih. Jadi makanya tadi tetap harus hati-hati dan lebih baik ke dokter dulu deh gitu ya Pak, atau tanyalah minimal ke apotekernya. Nah gitu Tribuners, ada tipsnya bahkan kalau mau beli obat pun jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Nah karena tadi kita harus tetap bijak gitu untuk beli dan konsumsi obat-obatan. Oke Pak, selanjutnya memang kalau misalnya kita minum obat yang salah Pak, dampaknya seperti apa memang Pak? Nah, obat yang salah apa dulu nih? Misalnya tadi kita nggak belinya nggak tepat nih, misalnya kita sakit apa, kita belinya apa karena sok tahu misalnya. Makanya tadi di awal kan ada harus obat itu kan harus tepat ya, tepat indikasi dan sebagainya. Kalau salah tentu yang timbul tadi bukannya kita mengobati, malah jadi racun. Karena obat kalau misalnya tidak dikonsumsi dengan benar sesuai dengan 4T tadi itu, ya dia akan jadi racun. Contoh yang paling sederhana sebenarnya untuk yang obat-obat yang logo hijau, itu juga ada beberapa orang yang memiliki reaksi berlebihan. Itu namanya adalah Stevens-Johnson syndrome. Nah, jadi saat orang itu mengkonsumsi obat yang logo warna hijau, contoh katakanlah paracetamol, itu ada juga yang mereka tidak memiliki reaksi hipersensitivitas namanya. Nah, jadi memang tidak alergi bukan maksudnya? Ya, kurang lebih seperti itu, bahasa awalnya seperti itu. Nah, tapi dia ada kategorinya beberapa ya. Bahkan sampai ada yang shock anafilaktik juga. Jadi shock anafilaktik itu mungkin ini lebih tepat dokter ya, tapi saya secara umumnya saja ya. Dia bisa menimbulkan kayak semacam gagal nafas dan sebagainya. Nah itu kita sebut sebagai reaksi obat yang tidak dikehendaki. Dan itu banyak kejadian. Oleh karena itu kenapa sih kalau kita selalu menyampaikan bahwa untuk mengkonsumsi obat itu harus dalam pengawasan. Contoh deh yang logo warna biru itu kan ada tuh perhatian. Ada kotak kecil perhatian gitu. Harus dibaca bener berarti. Itu harus dibaca karena apabila sakit berlanjut hubungi ke dokter dan sebagainya. Di iklan-iklan obat kan ada ya iklan seperti ya. Karena memang untuk obat itu dia beda dengan katakanlah suplemen atau mungkin obat tradisional, itu berbeda karena memang obat ini ya tadi faktor keamanan dan sudah dipelajari itu ada beberapa efek samping. Hampir rata-rata obat itu mempunyai efek samping, hampir sebagian besar. Oleh karena itu kenapa orang tuh bilang ini obat nggak ada efek samping? Nah kita tidak bisa menyimpulkan demikian. Nggak bisa ya. Saya dengan Mbak Del beda loh Mbak. Benar. Kalau misalnya mungkin ya yang paling gampang adalah saat saya pusing dan Mbak Del pusing, mungkin Mbak Del minum 1 tablet paracetamol aja itu cukup. Udah cukup. Tapi kalau saya biasanya mungkin nggak cukup, makanya ditambah dengan yang ada kandungan kafeinnya. Nah jadi beda-beda, jadi nggak bisa disamakan. Ada orang yang bilang katanya ada efek samping, saya nggak kena, dia kena. Ya karena itu reaksi orang itu berbeda-beda. Jadi misalnya ketika kita berobat nih, saya berobat dapat resep dari dokter, kemudian ada teman saya sakit, saya pakai resep yang sama untuk ke dia itu jadi nggak bisa gitu. Bisa jadi beda. Makanya kenapa kalau orang sakit itu harus ke dokter ya yang bersangkutan. Dokter pasti menanyakan yang sakit siapa. Nah itu. Oke, berarti itu tipsnya juga berarti. Terus Pak, kalau misalnya kemudian setelah kita konsumsi obat itu, juga kan kemudian obatnya disimpan Pak. Ada tips tersendiri nggak sih Pak? Gimana sih cara menyimpan obat yang benar nih supaya mungkin efek samping efeknya itu masih tetap sama gitu, nggak ada yang berkurang?
Itu yang kadang-kadang kita terlupa sih model, kita udah beli obat, nyimpannya sembarang gitu ya, mau tempat yang seperti apa, terkena sinar matahari kah atau mungkin apa, dan bahkan mungkin orang rata-rata bilang semua obat itu jangan disimpan di kena sinar matahari langsung gitu ya. Nah tadi kalau kita bicara tentang cek klik gitu ya, cek kemasan, cek label, izin edar dan juga kedaluarsa. Nah di kemasan dan juga di label itu ada informasi yang penting kan di obat, makanya dan saya rasa biasanya jarang sih rekan-rekan saya pun juga kalau mengkonsumsi obat jarang untuk membaca informasi di dalamnya itu. Padahal itu penting. Itu dia, penting loh dibaca labelnya. Karena pasti ada penyimpanannya seperti apa. Apakah di bawah suhu 30, 25 atau mungkin tidak terkena sinar matahari langsung, tidak di tempat yang lembab, itu ada di tempat informasinya itu. Jadi kalau kita mengkonsumsi obat itu kan ada kemasannya, ada stripnya, blister dan sebagainya, itu dibaca karena di situ ada biasanya untuk yang tempat penyimpanannya. Nah jadi untuk menyimpan obat itu tidak bisa sembarangan. Yang paling sederhananya adalah mungkin pagi-pagi gitu kan, kita di tempat meja makan kena sinar matahari langsung. Nah itu kan dia diperkenankan beberapa obat gitu ya. Terus kemudian juga tempat yang lembab. Nah biasanya ditempel di dinding tuh tempat P3K-nya. Tapi di dindingnya di ujung lembab, gelap. Nah itu juga tidak diperkenankan. Nah jadi obat itu disimpan dalam kondisi yang baik, intinya dalam kondisi seperti ini, ruangan terbuka seperti ini, itu nggak apa-apa. Tapi beberapa obat itu harus disimpan di bawah 25 derajat. Nah berarti kan bisa di lemari es di pintunya, tapi jangan di freezer. Tapi ada juga obat yang disimpannya di freezer, ada juga. Nah jadi tergantung ini jenis obatnya seperti apa. Nah makanya untuk menyimpan obat kita harus menyimpan di tempat yang benar dan sesuai. Berarti kita harus baca labelnya karena ada informasinya di sini. Tapi ada nggak sih Pak kategori biasanya kalau obat-obatan yang jenis sirup lebih baik biasanya secara umum lebih baik disimpan dalam suhu segini, kemudian obat-obat yang mungkin jenis kapsul, tablet di rata-rata kalau untuk yang sirup dan sebagainya itu biasanya di bawah 30 derajat Celcius. Artinya di suhu ruang seperti ini itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Dan jangan terkena sinar matahari langsung. Itulah kenapa botol-botol obat biasanya gelap. Iya. Ya itu seperti itu. Kemudian yang kedua, kapsul, tablet dan sebagainya itu biasanya tempat yang lembab jangan, karena kalau kapsul itu kan isinya dia kan sebenarnya kan adalah serbuk, ya bisa serbuk, bisa partikel-partikel kecil, atau bahkan mungkin kalau kita sempat lihat salah satu obat yang bentuknya kapsul tapi bisa transparan itu, biasanya untuk yang obat flu, nah itu kan dia ada tuh ya di situ di dalamnya. Nah biasanya kalau di tempat yang lembab itu dia akan lebih cepat menggumpal, biarpun sebenarnya dari pabrik itu sudah menjamin, tetapi kita kan tidak tahu nih dari pabrik sampai ke mana sampai ke apotek kita, dari apotek kita kemana sebagainya, itu kan prosesnya panjang ya. Jadi baiknya kita tetap menjaga obat itu disimpan memang sesuai dengan peruntukannya. Kalau memang di bawah 30 derajat Celcius ya sudah kita di ruangan seperti ini. Kalau misalnya di bawah 25 ya kalau memang di sini panas ya mau nggak mau mungkin kita bisa cari tempat yang lebih sejuk gitu ya, seperti itu sih. Terus juga Pak, misalnya tadi kalau obat-obatan jenis sirup nih, kan ketika dibuka kita minumnya nggak langsung habis nih. Itu biasanya setelah dibuka ada waktu berapa lama nggak sih sampai obat itu boleh dikonsumsi lagi gitu? Beda-beda. Contoh ada beberapa sirup antibiotik ya. Sirup antibiotik itu ada yang semacam golongan cephalosporin. Itu biasanya dia setelah dibuka itu maksimal 7 hari. Ada yang maksimal 14 hari setelah dibuka, itu memang dia harus dibuang. Nah jadi memang kita nggak bisa menyamaratakan betul. Sirup itu semua sirup 7 hari harus dibuang, semua sirup 14 hari harus dibuang, itu nggak, itu beda-beda. Nah jadi tergantung, maka dari itu saya juga menyarankan untuk kita semuanya pada saat membeli obat, tadi kan saya nyampaikan di toko obat atau di apotek ya. Kita katakan di apotek ya, atau mungkin mengambil resep, kalau saya bawa pasti jelas di apotek karena konsentrasinya. Saat mengambil obat, tanyakan ke apotekernya, Mbak ini obatnya setelah dibuka itu tahan berapa lama, atau harus saya buang berapa lama, atau mungkin saya harus berhenti konsumsi berapa lama. Itu tanyakan karena masing-masing obat berbeda. Seperti itu. Berarti tadi jangan malu bertanya intinya sebenarnya Pak, sama rajin-rajin tetap baca labelnya gitu. Baik Tribuners, itu tadi perbincangan kita. Nanti kita akan lanjut lagi Pak. Kita istirahat dulu, dan untuk Tribuners juga yang nanti ingin bertanya mungkin sama Pak Singgih tentang terkait materi kita hari ini, silahkan komen dan sampaikan langsung. Nanti akan kita tanyakan langsung nih, mumpung ada narasumbernya langsung di sini. Oke, kita istirahat sebentar.
obat-obatan nih, dan kali ini kita di segmen kedua ini juga bahas sesuatu yang mungkin banyak menjadi pertanyaan juga nih buat teman-teman di rumah terkait penggunaan obat-obatan di masa pandemi, Pak. Karena memang ketika mulai memasuki masa pandemi ini orang mungkin lebih aware ya, lebih memperhatikan kesehatan lah. Karena jadi akhirnya nggak cuman konsumsi obat-obatan yang biasa kalau sakit minum obat gitu, tapi juga udah mulai rajin minum vitamin dan lain sebagainya, Pak. Nah, memang ada nggak sih Pak mungkin kesalahan umum yang sering terjadi nih mungkin di teman-teman masyarakat kita terkait mengonsumsi obat-obatan tadi seperti jenis vitamin atau seperti apa Pak? Iya, yang pertama jelas itu lebih pas dari dokter yang menjelaskan ya, iya. Tapi saya coba menjelaskan dari perspektif kami di UPT ya, selaku perpanjangan tangan dari Badan POM. Jadi selama masa pandemi ini ya konsumsi suplemen ya, terlebih suplemen itu luar biasa. Dan bahkan kita sempat mengalami beberapa kelangkaan ya, dalam tanda kutip, artinya mungkin orang nyari barangnya itu susah. Karena memang yang konsumsi begitu banyak, Mbak. Iya. Kalau dulu mungkin konsumsi beberapa orang aja, dan bahkan suplemen dulu tuh nggak laku ya. Tapi kalau sekarang itu jadi komoditi yang dicari banyak orang, karena dengan adanya suplemen tentu kita bisa meningkatkan imun kita. Iya, daya tahan tubuh. Betul, gitu kan. daya tahan tubuh kita. Nah, tapi beberapa orang kurang begitu mengerti tentang bagaimana bijaknya mengkonsumsi suplemen. Dan yang ditakutkan tentu dari rekan-rekan dokter juga dan apoteker, takutnya mereka mengkonsumsi suplemen itu terus-terusan, Mbak. Jadi selama 3 bulan, 5 bulan, karena mungkin takut ya sekarang parno misalnya. Iya betul. Itu mereka konsumsi begitu rutin. Nah, padahal sebenarnya ada aturannya. Nah, itu nanti bisa langsung konsul dengan dokter atau apoteker, apakah boleh saya mengkonsumsi suplemen itu 3 bulan berturut-turut tanpa berhenti, tanpa jeda. Atau mungkin justru obat tradisional tiap hari, sedangkan kita harus tahu tubuh kita punya ginjal. Ginjal itu adalah filter saringannya kita, saringan setiap apa yang masuk. Nah, bayangkan kalau misalnya kita terus memaksa kerja ginjal kita untuk terus bekerja, kan nggak bijak juga. Nah, tapi kembali lagi tadi, silahkan konsul ke dokter terkait dengan hal itu. Karena memang kondisi tubuh orang tadi beda-beda sebenarnya. Betul sekali. Nah, tapi memang yang kami perhatikan di sini adalah sebaiknya justru lebih ke pola hidup ya, gaya hidup ya. Sebenarnya kan dari pemerintah kita juga selalu mengkampanyekan gaya hidup sehat. Karena itu membantu supaya suplemen kita mengkonsumsi dan itu perlu saat ini. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengubah gaya hidup. Nah, mungkin kalau yang paling simpel adalah sebelum pandemi, berapa banyak sih orang yang mencuci tangan? Berapa banyak orang yang sadar kalau misalnya setelah keluar dari ATM perlu cuci tangan? ATM betul, ruangan itu kan sebenarnya kalau kita boleh bilang ada satu hal yang bisa kita ambil maknanya dari pandemi ini. Orang sekarang itu dari yang kalangan manapun itu mereka lebih aware dengan kesehatan, mereka lebih peduli. Nah, itu sebenarnya yang jadi campaign kita adalah kita juga harus merubah pola hidup kita dengan tadi mengutamakan pola hidup sehat, dan tentunya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, masker dan sebagainya. Nah, ini yang sepertinya jarang, agak banyak dari suplemen ya, tapi biasanya rata-rata kesalahan orang ya seperti itu sih, Mbak, mengandalkan suplemen untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh, padahal sebenarnya itu bukan satu-satunya cara sih. Jadi intinya sebenarnya apapun yang dikonsumsi secara berlebihan itu tetap saja tidak baik gitu ya Pak, ada efeknya. Jadi lebih baik gaya hidup lah, jangan kebanyakan kita mengkonsumsi tadi misalnya suplemen yang berlebihan. Iya, betul sekali. Tadi juga Bapak nih sempat singgung juga terkait obat tradisional atau mungkin di pasaran kita yang awam nih kenalnya obat herbal Pak. Nah, karena obat herbal ini kan banyak dibuat dari bahan-bahan alami gitu. Jadi dinilai lebih sehat dan lebih aman gitu Pak. Benar nggak sih? Tergantung artinya apakah memang kita berlebihan atau tidak, dan herbal yang kita minum apakah terdaftar atau tidak di Badan POM. Bahkan obat herbal pun harus terdaftar ya Pak? Jadi obat tradisional ya, atau mungkin orang lebih awamnya mengenal dengan obat herbal, itu wajib didaftarkan di Badan POM. Nah, jadi kalau menemukan obat herbal atau mungkin obat tradisional yang sejenisnya itu, tetapi izinnya bukan dari Badan POM, itu bisa kami pastikan itu adalah produk palsu. Karena untuk obat tradisional, kosmetik, sediaan farmasi terkait dengan obat itu wajib didaftarkan di Badan POM. Tidak ada tempat lain yang bisa menerima pendaftaran selain di Badan POM. Nah, itu yang pertama dulu, Mbak.
Yang kedua, baik atau tidak tentu segala sesuatu yang kembali ke alam kita tetap memandangnya baik, apalagi herbalnya memang langsung ya seduhan. Sekarang banyak nih di warung-warung kopi di Belitung nih banyak nih Mbak yang menyediakan apa namanya teh herbal gitu. Teh herbal ya daripada banyak banget ya. Jadi itu merupakan salah satu pola hidup yang cukup baik sih ya. Artinya mereka memang yang tadinya banyak gula dikonsumsinya kembali ke herbal. Itu memang cukup baik. Dan kebetulan di Belitung juga kemarin kami sedang berproses nih Mbak untuk satu ukot itu adalah usaha kecil obat tradisional. Yang itu mereka memang punya ramuan untuk berbagai macam lah ya, artinya ada indikasi-indikasi tertentu dan itu sedang berproses di Badan POM gitu. Nah, sekarang sudah ada ya? Sedang berproses. Nah, ini kami melihat banyak tren seperti itu sekarang, tidak hanya di Belitung aja tapi di berbagai macam daerah di Indonesia itu memang tren untuk usaha ya konsumsi yang tentunya menimbulkan usaha-usaha obat tradisional kecil itu semakin tinggi. Nah, berarti ini merupakan sinyal positif sih, karena Indonesia itu kan semua jenis tanaman ada ya. Benar. Betul, tinggal mungkin bukti-bukti empiris lah, atau mungkin istilahnya cerita dari nenek atau mungkin dari orang-orang terdahulu tanaman ini memiliki khasiat seperti apa. Nah, itu yang bisa dikembangkan sih. Tapi sekali lagi obat tradisional itu baik. Itu baik ya. Tadi dengan ada syarat-syaratnya juga berarti. Dan obat tradisional ini juga kalau misalnya kita lihat tuh di mungkin toko online gitu Pak, juga banyak tuh dijual dengan dibilang memang lebih aman tadi dengan segala embel-embelnya lah gitu. Nah, ketika kita berbelanja online nih Pak, gimana sih kita tahu bahwa juga produk ini mungkin sudah terdaftar di BPOM dan tadi misalnya secara kesehatan juga aman gitu. Ada nggak sih kalau misalnya belanja online tuh tipsnya biar kita beli barang tuh yang asli lah gitu? Ya, belanja online itu sekarang sudah mulai disusupi ya Pak, sama oknum-oknum jahat yang mereka menjual produk yang ilegal. Kalau kita bicara tentang obat tradisional, kosmetik atau obat bebas ya, obat bebas kan boleh dijual di online shop. Itu kita harus lebih hati-hati sih, karena ya tadi itu jangan kita tergiur oleh harga yang murah, diskon yang tinggi. Nah, kita harus memastikan betul apakah obat tradisional yang kita beli, kosmetik yang kita beli itu apakah memang benar-benar kosmetik dan obat tradisional yang terdaftar di Badan POM. Nah, alhamdulillahnya kita kan harus bertransformasi digital. Nah, seperti itu kan ya. Nah, Badan POM juga sama, Badan POM juga kita selalu bertransformasi di era industri yang saat ini, yang serba digital. Sekarang kalau kita mau ngecek apakah itu terdaftar atau tidak, itu sangat mudah Mbak sekarang. Jadi kita di Badan POM itu punya aplikasi namanya BPOM Mobile. Kalau dulu adalah Cek BPOM, tapi sekarang berkembang namanya adalah BPOM Mobile. Nah, di situ kita semua masyarakat saat menemukan produk, kembali lagi cek klik untuk yang kemasan dan labelnya. Di label itu kan ada nomor izin edar. Dan di beberapa produk sekarang itu sudah ada yang namanya 2D barcode ya. Bukan barcode yang harga, bukan barcode harga, tapi ada barcode, dia bentuknya kotak kecil. Dan itu dia biasanya tercantum di sekarang yang sudah mulai banyak di produk pangan. Nah, jadi cukup buka aplikasi BPOM Mobile, itu bisa download di HP aja nih ya. Bisa di-download, ada di App Store juga ada, itu bisa di-download. Kemudian nanti cukup scan aja si 2D barcode itu, nanti dia akan ngedetect apakah produk ini terdaftar di Badan POM atau tidak. Nah, atau kalau misalnya memang di 2D barcode-nya tidak muncul, itu kita bisa mengetikkan nomor yang ada di kemasannya itu. Kalau obat tradisional 9 digit, kemudian ada biasa, pangan juga ada 12 digit dan sebagainya. Itu dimasukkan aja nomor-nomor di situ, nanti lakukan pencarian dan nanti akan muncul datanya apabila terdaftar. Nah, jadi sekarang udah sangat mudah. Jadi sebetulnya kadang-kadang saya juga kalau lagi ke toko-toko, kalau menemukan produk yang nggak lazim, biasanya saya coba ngecek sih, suka iseng-iseng ngecek sih, oh ini terdaftar, karena memang produknya jarang saya temukan. Memang produk yang nggak lazim itu biasanya kelihatannya gimana Pak? Mereknya jarang terdengar ya mungkin ya biasanya. Karena biasanya kan kita kalau misalnya tadi balik lagi, kalau kita nonton iklan di TV kan, itu kan banyak iklan ya. Iya. Sebagian besar iklan di TV itu adalah kalau nggak makanan, kosmetik, obat, itu semuanya komoditi badan umum tuh Mbak. Nah, jadi biasanya dari situ kita coba aware ya, ternotis ya, artinya bahwa produk ini sering muncul di televisi, tapi tetap tidak semua produk yang muncul di TV itu adalah produk yang istilahnya legal, bisa dipalsukan juga bisa. Kami sering menemukan beberapa produk yang ternama itu dipalsukan oleh oknum. Nah, jadi
cara yang lebih pasnya tadi dengan melakukan scanning di BPOM Mobile sih seperti itu. Tuh, jadi harus tetap aktif. Kita pokoknya harus selalu ingin tahu kayaknya. Ya, jadilah konsumen yang cerdas. Nah, jadi konsumen cerdas benar. Kita harus selalu mencari tahu produknya nih. Pak juga tadi kita juga sebenarnya udah bahas tentang penyimpanan obat, kita juga udah bahas gimana tadi konsumsi obat yang baik. Nah, kemudian Pak, misalnya tadi kita menyambung yang tadi, ketika obat yang kita konsumsi tadi misalnya nggak habis dan harus udah kadaluarsa misalnya, harus dibuang Pak. Adakah perlakuan khusus Pak untuk membuang obat? Ya. Kalau kita di farmasis ya, apoteker tuh kenal yang namanya dagu sibu kan? Apa Pak? Dagu sibu. Dagu sibu. Dapatkan. Gunakan. Simpan dan buang. Nah, jadi 4 kali itu harusnya yang benar. Dapatkan obat tentu tadi tempat yang sebenarnya, artinya tempat yang memang diperuntukkan untuk menjual obat atau mungkin apotek dan sebagainya. Gunakan obat dengan bijak. Tadi kita bahas. Ya, simpan juga sudah kita bahas. Nah, yang terakhir nih, yang buang gitu ya. Terus terang untuk yang buang obat ini juga kami sedang berproses juga Pak, karena di beberapa daerah itu Badan POM atau Balai POM setempat itu sudah memfasilitasi dengan membuang sampah obat. Jadi ditampung sampahnya, kemudian nanti dimusnahkan. Karena obat itu tidak bisa kita buang begitu aja Mbak. Misalnya udah selesai obat nih, misalnya ada 1 strip, sisa 3. Nah, kita udah nggak mau konsumsi lagi. Kita buang tempat sampah gitu aja. Kalau orang yang menemukan, nanti dia bisa ngambil. Kemudian dia, ya sekarang teknologi serba mudah, barang sampah aja bisa jadi dijual lagi kan. Nah itu obat jangan sampai seperti itu. Makanya kalau untuk membuang obat, baiknya dihancurkan dulu sampai benar-benar tidak bisa dikonsumsi lagi. Dirobek-robek lah atau mungkin apa seperti itu, baru dimasukkan dalam plastik, dibuang ke tempat sampah. Tapi alangkah lebih bijaknya lagi kalau nanti kita di Belitung ini ada suatu fasilitas yang akan menampung sampah-sampah obat dan nanti akan dimusnahkan menggunakan insinerator atau mungkin ditimbun, dimusnahkan dan sebagainya. Iya, dan kayaknya itu juga nggak cuma berlaku untuk obat sebenarnya Pak. Ya, alat-alat kesehatan seperti masker pun juga sebenarnya kita juga tadi harus hati-hati. Masker harus digunting ya kalau dibuang kan. Jadi jangan selesai pakai langsung digunting aja, tapi harus pastikan digunting dulu dan sebagainya. Itu tuh kita banyak belajar banget nih juga Tribuners tentang tadi sebenarnya kita udah bahas banyak banget tuh tentang obat herbal juga dan juga termasuk cara membuang obat. Nah, kita istirahat sebentar, nanti sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya jangan kemana-mana, terus di Facebook Live Pos Belitung.
dialog ruang kita Pos Belitung dan kita masih bersama Pak Singgih di sini. Tadi kita udah banyak bahas beragam hal pokoknya tentang obat dan memang nggak bisa dipungkiri ya Pak, beredarnya obat ini juga seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu gitu. Oke. Nah, memang sebenarnya Pak, kalau misalnya dari Lokapom sendiri nih perannya untuk terkait penyalahgunaan obat ini seperti apa Pak? Ya, akhir-akhir ini ya, lebih dari 2020 semenjak saya bertugas di sini, banyak 16 kasus yang kami tangani terkait dengan penyalahgunaan obat. Bukan ke penyalahgunaannya, tetapi kepada prosesnya. Kenapa obat itu bisa sampai ke Belitung? Obat-obat yang ilegal, jadi obat-obat palsu. Modusnya adalah sekarang lewat ekspedisi. Jadi memang belinya nggak banyak, tapi mereka jual. Nah, kenapa sih itu dulu bisa terjadi? Itu lagi ya namanya juga penyakit ya, penyakit di masyarakat terkait dengan banyaknya anak muda yang mungkin kurang bisa memanfaatkan waktunya mereka. Jadi mereka menyalahgunakan atau memanfaatkan obat-obat tersebut untuk dijual dan akhirnya terjadilah penyalahgunaan. Dari kami di sini tentu terkait dengan proses penyalahgunaan ini sudah ada beberapa lintas sektor yang tanggung jawab. Kalau untuk penyalahguna sendiri itu nanti bisa direhab. Rehab di sini kita juga sudah punya BNN. Artinya kalau memang ada kasus-kasus yang itu rehab ringan dan tidak berat ya artinya bisa dirujuk ke BNN untuk dilakukan rehabilitasi. Nah, tapi di sini tugas kami adalah untuk melakukan jangan sampai itu ada di tangan masyarakat. Kita punya fungsi namanya cegah tangkal. Nah, disinilah kita mendeteksi akan ada obat yang masuk ke Belitung. Kemudian kita dengan sigap bersama dengan Polres juga kita mengamankan barang itu. Jangan sampai barang itu sampai ke pemesannya, kemudian pemesannya dia jual lagi ke teman-temannya. Nah itu kita fokusnya ke arah situ sekarang Mbak. Karena obat-obat itu kalau dikonsumsi tentu menimbulkan efek yang berbahaya. Dari mulai dia efek euforia, mereka merasa lebih kuat, akhirnya timbul perkelahian dan sebagainya, sampai dengan overdosis. Itu yang kita takutkan. Karena tadi saya sampaikan di awal, obat harus dikonsumsi dengan cara yang bijak. Kalau tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis, tentu bukan sembuh yang didapat, tetapi justru kejadian fatal. Dan itu sudah ada beberapa kejadian di negara kita di Indonesia. Bahkan sampai dengan mereka ya overdosis lah ya, artinya fatal sekali akibatnya. Dan bahkan ternyata di Belitung juga sudah ada kejadian penyalahgunaan tadi. Belum, ada, tapi kalau untuk yang overdosis kami masih belum mendapatkan laporan. Tapi untuk penyalahgunaan itu memang sudah ada dan cukup banyak. Nah itu yang kami coba tekankan bersama dengan Polres di sini. Kita coba untuk menyisir, intinya jangan sampai produk ini jatuh ke tangan. Kemudian ada langkah antisipasi nggak sih Pak supaya nggak terjadi? Apakah ada langkah-langkah pencegahan gitu yang dilakukan? Ya, tentu kita juga beriringan kita melakukan edukasi. Kita edukasi rutin kepada masyarakat, terutama kalau kita bicara tentang penyalahgunaan obat, berarti ke kalangan muda-mudi. Pelajar SMA, bahkan SMP juga salah satu yang kita sasar juga. Kemudian tentunya kalau memang ada di sini perguruan tinggi yang setingkat ya, mungkin di sini ada akper dan sebagainya. Itu kita berikan edukasi termasuk juga dalam kondisi-kondisi seperti ini di tribun, grup dan sebagainya. Itu kita lakukan edukasi dan langsung juga ke konsumen lewat media sosial kita. Gitu. Kita memberikan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan obat itu seperti apa. Sehingga dengan masyarakat tahu itu bahayanya seperti apa, harapan kami itu mereka punya pikiran bahwa oh ternyata efeknya bahaya ya kalau kita menyalahgunakan obat. Nah jadi mereka timbul jangan deh kalau mungkin ada temannya yang menyalahgunakan obat bisa dinasihati karena efeknya dan sebagainya cukup fatal. Itu yang kami harapkan. Jadi fungsi pengawasan pemerintah itu enggak sebenarnya bukan dari pemerintah itu sendiri, tetapi bagaimana pemerintah itu bisa menggerakkan masyarakat untuk mereka bisa menjadi agent of change dari si pemerintah itu sendiri. Karena kalau pemerintah sendiri berjibaku sendiri itu nggak akan selesai nih Mbak. Bayangkan yang banyak kriminal, polisi terbatas juga. Kalau masyarakat nggak aktif nggak melaporkan, tentu polisi tidak akan terbantu juga. Jadi intinya kepedulian semua pihak itu diperlukan gitu intinya Pak ya. Kita coba membangun kepedulian dan kesadaran sih. Dan kemudian Pak juga tadi misalnya juga Bapak sempat bahas ada obat yang asli dan palsu tuh Pak. Kemudian kalau misalnya masyarakat itu ada kekhawatiran terhadap suatu obat itu boleh ngelapor ke Lokapom kah atau gimana nih Pak? Ya boleh banget Mbak. Di sini kami kita ngikutin juga ya. Kita udah punya medsos, kita ada Instagram. Kita juga sekarang lagi di Instagram juga. Kita punya, ada teman-teman Lokapom juga yang lagi live. Betul, ada Facebook juga, dan Twitter juga, YouTube juga kita masalkan sebagai sarana edukasi.
Dan tentunya di sini kita juga punya hotline lewat WhatsApp, nomor yang bisa dihubungi setiap saat. Itu namanya di 08 dicatat ya. 11, coba saya cek dulu ya. Oke, jadi kalau misalnya ada laporan tadi ya Pak terkait misalnya bingung nih obatnya asli atau palsu, itu bisa lapor ke Lokapom. Bisa di 0819 11 200 918. Nah itu WA kita selalu aktif dan beberapa aduan juga sudah mulai masuk. Aduan apa biasanya yang masuk? Terkait dengan misalnya ada kecurigaan, ada tahu mengandung formalin gitu ya, atau mungkin ada kecurigaan terkait dengan penggunaan bahan berbahaya yang lainnya, atau juga mungkin terkait dengan temuan-temuan misalnya ada produk kosmetik yang kok dicurigai dan sebagainya. Jadi sebenarnya pengaduan tadi juga ada banyak tuh Tribuners yang sesuai tadi dengan yang diawasi oleh Lokapom ya Pak. Nggak cuma ada obat-obatan tadi, ada juga makanan dan juga kosmetik. Jadi yang mungkin ada keraguan apakah ini aman atau enggak misalnya bisa langsung tanya. Setelah misalnya ada laporan itu, apakah tindak lanjutnya seperti apa Pak biasanya? Nah, kemarin kami pernah mendapat laporan terkait dengan madu. Jadi ada yang melapor ke kami bahwa ini saya nih madu masuk semua di Belitung nih Pak. Nah, setiap kami mendapatkan laporan, itu pasti akan kami tidak lanjuti. Dan jangan khawatir kalau misalnya ada masyarakat yang ingin melapor, tapi mungkin khawatir ya, tahuan doang dulu. Kami pasti merahasiakan 100%. Dan sampai dengan sejauh ini, alhamdulillah, semua laporan kami tangani dengan baik. Setiap ada laporan, kami buatkan laporannya seperti apa, berita acaranya. Kemudian segera kami tidak lanjuti apakah dilakukan dengan pemeriksaan atau pengecekan laboratorium atau bahkan ditindaklanjuti dengan tadi edukasi dan sebagainya. Yang jelas, setiap kali laporan masyarakat yang masuk tidak akan kita biarkan, Mbak. Jadi kita akan tidak. Dan identitas yang pelapornya tetap aman. Pasti. Pak, kita ini tadi kan juga udah buka segmen pertanyaan yang dan ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk di kita nih Pak. Pertanyaan pertama nih Pak, ada yang tanya katanya, kalau habis vaksin boleh minum obat nggak sih katanya. Kemudian karena kadang masalah efeknya itu ada lemes, ada demam, itu boleh nggak sih minum paracetamol atau obat lain gitu? Ya, khusus vaksin kan pada saat kartu vaksin ada dokternya, ada dokter penanggung jawabnya. Jadi saya sarankan setiap kali ada keluhan vaksin itu jangan bertindak sendiri dan bahkan mungkin jangan menanyakan ke tenaga kesehatan lain, tanyakan kepada dokter penanggung jawab yang ada di kartu vaksin itu sendiri. Karena yang tahu vaksin itu siapa, kemudian divaksinnya kapan, dan kondisinya seperti apa adalah dokter yang bertanggung jawab. Nah, jadi tidak bisa kita serta-merta ada rasa gak enak sedikit, kita ke apotek ya, beli kayaknya perlu nyeri dan sebagainya. Tanyakan ke dokternya dulu, dok apakah ini saya ada keluhan demam, boleh saya beli paracetamol? Oke, silakan ke apotek, silakan ke apotek. Dan sekarang juga kita sudah difasilitasi dengan telemedicine ya, telefarmasi. Jadi bisa dimanfaatkan, tapi yang penting saat kita vaksin ya kita sesuai dengan dokter yang tempat di mana kita melakukan vaksin. Ya itu tadi, pokoknya yang khawatir setelah vaksin apakah boleh minum obat, yang pasti tanyakan langsung ke dokter. Ya, jangan bertindak gegabah. Jangan gegabah dan jangan bertindak sendiri langsung. Oke Pak, juga ada pertanyaan kedua nih dari Tribuners yang menyaksikan live kita hari ini. Namanya Pak Budi Swasta nih. Beliau bertanya, izin bertanya Pak Singgih, apakah obat cacing yang disangrai dan dihaluskan dan dimasukkan ke dalam kapsul sebagai obat penyakit tipes itu sudah diuji klinis dan layak konsumsi? Soalnya di masyarakat Belitung sudah jadi sugesti obat katanya gitu. Ya, tadi saya sampaikan Pak, untuk produk yang terdaftar di Badan POM itu jelas dia minimal memiliki label, kemasan dan sebagainya, dan pasti dia memiliki nomor izin edar. Kalau untuk yang itu dia masuk ke dalam obat tradisional, dia kodenya adalah TR, kemudian diikuti 9 digit angka di belakangnya. Nah, silakan dicek dulu dengan Bapak Budi tadi. Pak Budi. Apakah yang Pak Budi maksud memang produk yang terdaftar dan dikemas? Dulu dipastikan dulu. Kalau memang dikemas, pastikan lagi Pak, apakah memiliki izin edar dari Badan POM atau tidak. Nah setelah itu dicek tadi ke BPOM Mobile. Karena tadi ya, nanti bisa nanya, kok repot banget sih Pak sekarang? Iya, karena sekarang ini zaman sudah berkembang. Kriminalitas di mana-mana. Nah jadi kita selaku konsumen kita harus punya perlindungan yang lebih terhadap diri kita sendiri. Jadi dicek dulu tadi ke BPOM Mobile. Ternyata kalau terdaftar ya berarti dia sudah dipastikan tadi yang saya sampaikan, karena tidak hanya obat aja, tetapi obat tradisional dan sebagainya pada saat pendaftaran ke Badan POM itu melalui serangkaian berbagai macam uji dan sebagainya. Nah jadi sudah bisa dipastikan bahwa itu terdaftar dan itu bisa digunakan aman. Nah tapi kalau misalnya belum seperti apa, nah kembali lagi
itu berarti adalah empiris. Empiris itu kayak semacam pengobatan nenek kita seperti apa. Itu silakan digunakan selama memang itu terbukti empiris. Nah, tapi alangkah lebih baiknya lagi tadi konsul ke tenaga kesehatan yang berkompeten dan memang produk memang sudah terdaftar. Dan kalau terjadi apa-apa, kita tahu mau mengadu kemana. Tapi kalau kita konsumsi yang tadi yang tidak berkemas dan sebagainya, misalnya amit-amit nih Mbak, terjadi kenapa-kenapa, kita harus mengadu kemana gitu ya. Tapi kalau memang sudah terdaftar, ada prosesnya, itu bisa ditelusur. Terakhir nih Pak, imbauan untuk masyarakat supaya bijak dalam tadi misalnya mengkonsumsi obat dan segala macamnya, silahkan Bapak. Ya, ini saya udah senang nih kalau misalnya imbauan. Karena Badan POM itu punya slogan dan itu orang udah banyak tahu Mbak sekarang. Mungkin Badan juga udah tahu. Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengkonsumsi obat dan makanan, ingat selalu cek klik. Ya, cek klik. Jadi, oh iya, cek klik. Karena itu adalah singkatan. Cek klik. Yang pertama adalah cek kemasan. Kita harus pastikan dulu bahwa kemasan yang makanan yang kita terima, obat yang kita terima dalam kondisi yang baik. Karena itu sebagai pertanda bahwa kalau kemasan baik itu berarti proses distribusinya juga baik. Yang pertama. Kemudian label, klik label. Baca label sebelum membeli. Karena di label itu tertera informasi yang sangat penting. Kalau makanan bahkan sekarang kalau untuk orang-orang yang sedang diet, itu kan ada informasi nilai gizi. Itu penting. Kalau di negara-negara maju, mereka justru lebih concernnya ke nilai gizinya. Ada apa sih gizi? Apakah saya butuh? Ternyata kalau misalnya kita konsumsi produk yang dari bakery atau roti, ternyata dia mengandung gluten. Apakah saya cocok menggunakan ini gitu ya? Atau mungkin justru glukosanya berlebih. Nah itu di label itu ada. Terkait dengan obat juga sama tadi. Bagaimana kita tahu tempat penyimpanannya, dosisnya berapa banyak, kita harus konsumsi maksimal berapa, kandungannya apa aja mungkin. Termasuk juga ada kontraindikasinya, efek samping dan sebagainya itu dibaca di labelnya. Nah kemudian izin edar jelas. Semua produk obat dan makanan harus terdaftar. Khusus untuk makanan itu beberapa terdaftar di Dinas Kesehatan dengan izin PYRT itu dibolehkan. Ini yang terakhir dan yang paling penting, tidak kalah penting juga, cek ke daluarsa. Jadi jangan sampai kita mengkonsumsi obat dan makanan yang sudah kedaluarsa. Periksa kembali, cek klik, cek kemasan, cek label, izin edar dan juga cek kedaluarsa. Pokoknya gini, aman. Oke, Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Singgih yang wah luar biasa. Pokoknya ada banyak pengetahuan baru yang bisa kita ambil dan semoga nanti juga buat teman-teman yang konsumsi obat dan segala macamnya, kalian juga bisa lebih aware dan memperhatikan apa tadi yang telah disampaikan oleh Pak Singgih. Nah, sekian perjumpaan kita hari ini. Terima kasih Pak Singgih. Terima kasih Mbak Del, sama-sama, sehat-sehat terus ya. Iya, jangan ini Pak ya, harus selalu sehat kita. Sering-sering mampir Pos Belitung juga. Oke, baik Tribuners, sekian perjumpaan kita hari ini. Terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.